Bagian 4. Besok paginya gue bangun kesiangan. Gue bangun sekitar jam 8:30 dan mendapati Indra duduk di sebelah gue. Lo kok nggak bangunin gue, Dul? Secara spontan gue menyalahkan dia yang bangun lebih dulu tapi nggak ngebangunin gue. Udah jam 8:30 nih. Gue telat. Gue juga baru bangun, jawabnya malah sambil kucek-kucek mata. Nih mulut gue masih ileran gini. Jadi lo kerja nggak? Menurut lo? Dia balik tanya. Gue mendengus kesal. Kayaknya hari ini bakal jadi hari pertama gue nggak ngantor. Baru kali ini gue kesiangan setelah 6 bulan kemarin absen gue full tanpa sekalipun nggak masuk. Gue cek handphone gue dan sedetik kemudian membantingnya ke kasur. Gue lupa pasang alarm. Selama beberapa menit gue terdiam, mempertimbangkan kemungkinan gue tetap berangkat kerja dan menerima resiko diomeli Pak Agus. Udah tanggung jam segini, kata Indra membaca pikiran gue. Gak usah maksain. Kita bolos bareng aja. Entar gue bikinin surat sakit dari dokter kenalan gue yang kemarin deh. Kayaknya ide yang bagus. Emang. Nanggung banget kalau sekarang maksain berangkat. Mau gimana lagi? Ini gara-gara kemarin terlalu kecapean. Dan tiba-tiba gue keingetan si cewek aneh, yang secara nggak langsung adalah penyebab gue kesiangan hari ini. Si aneh itu masih di kamar lo? Tanya gue. Indra rebahan di kasur. Mana gue tahu, jawabnya datar. Lihat gie, siapa tahu dia kabur. Elo tiap bagian yang nggak enak pasti aja nyuruh gue. Ya udah kalau gitu anggap aja dia masih ada di kamar gue. Beres kan? Gue lihat dulu deh. Setengah terpaksa gue beranjak bangun. Kali aja dia udah jadi mayat. Kan repot juga kita. Pintu kamar Indra tertutup. Gue buka perlahan dan mendapati si aneh lagi duduk bersandar ke dinding kamar. Penampilannya sangat acak-acakan. Persis orang gila di pinggiran jalan. Kucel dan lusuh. Pagi, gue menyapa. Seperti yang sudah gue duga, dia nggak ngejawab sapaan gue. Gue ulangi sekali lagi. Tetap diam. Cuma menatap gue sesaat dengan tatapannya yang tajam. Gak mau jawab gue. Lanjut gue. Bangun jam berapa tadi? Gue masih mencoba semanis dan seramah mungkin. Gue tahu ini konyol, karena dia sama sekali gak merespon gue. Makin kesal lah gue dibuatnya. Oke, gue mau beli sarapan. Lo mau nitip apa? Oh, lo mau bubur, gue ngomong sendiri persis gilanya sama yang gue ajak ngobrol. Tunggu bentar ya. Gue balik ke kamar, cuci muka dan ambil duit seperlunya buat beli sarapan. Sekalian gue beliin buat Indra juga. Indra sempat tanya cewek di kamarnya masih hidup nggak, yang gue jawab dengan anggukan malas. Balik dari warung gue kasih bungkusan bubur dan obat dari dokter ke Mevali tanpa sekalipun ucapan gue dijawabnya. Ngeselin banget kan ini cewek? PFFFT. Selesai sarapan gue tidur lagi sebentar, dan agak siangan barulah gue sama Indra nongkrong di beranda. Ngobrol-ngobrol dan gitaran sekedar melupakan kekesalan gue sama wanita. Berkaus kaki hitam. Diam-diam gue bertekad kalau nanti dia ngomong ke gue nggak akan ladenin dia. Lagi asyik ngobrol, pintu kamar Indra terbuka dan keluarlah Mevali, berjalan sedikit tertatih menuju kamarnya. Dia kelihatan gak nyaman dengan perban yang melilit kedua kakinya. Mau kemana lo? Indra bertanya. Sebuah tindakan yang bodoh, kata gue dalam hati. Percuma Dul, dia gak akan jawab, gue menyela dengan sinis. MU ke kamar gue. Gue dan Indra saling pandang. Indra mengangkat kedua alisnya dan tersenyum penuh kemenangan. Yah tadi si aneh ngejawab pertanyaannya Indra. Padahal ini orang dari pagi gue ajakin ngomong sama sekali nggak nyaut loh. Kesel banget kan jadinya. Lo banyak dosa RI, katanya pelan. Lalu tanya lagi ke Mevali. Perlu bantuan? Enggak, gue nggak apa-apa. Bisa sendiri kok, jawab Mevali lagi tanpa menoleh ke arah kami. Hei! Dalam hati gue protes. Diskriminasi ini namanya. Padahal kalau gue yang nanya nggak pernah. Dijawab loh. Kata gue setelah Mevali masuk dan menutup pintu kamarnya.
Udah gue bilang kan, tergantung amal perbuatan. Hehehe. Dasar geblek, gue ngomel sendiri saking gondoknya. Gue baru ingat, semalam juga cewek itu cuma ngomong sama Indra. Lebih tepatnya gue juga nggak ngajakin dia ngobrol sih. Tapi tetap aja gue kesel. Udah gue ngantuk. Gue tidur lagi ya, Indra beranjak turun. Tinggal gue sendirian di beranda. Siang itu lumayan panas meski angin di atas sini bertiup. Sejuk. Kelamaan gitaran sendirian bosen juga. Entah apa yang melintas di benak gue waktu itu gue putuskan ke kamar Mevali. Kali aja sekarang nih cewek emang udah bisa diajak ngobrol. Dengan masih menenteng gitar coklat tuanya Indra gue ketuk pintu kamarnya. Gak ada sahutan. Yang gue dengar justru suara tangisan yang pernah gue dengar di malam pertama gue di sini. Bergegas gue buka pintu dan memutuskan masuk. Gue mendapati ruangan gelap yang pengap, sama seperti kemarin. Cuma sekarang udah gak ada bau amis darah. Jangan nyalain lampunya, katanya. Kenapa? Tanya gue. Gelap gini. Gue punya feeling kalau dia udah mau ngomong sama gue. Lo keluar aja kalau mau yang terang. Gue tertawa kecil. Lo kenapa sih? Ada masalah apa? Cerita aja. Siapa tahu gue bisa bantu. Bukan urusan elo. Dia menanggapi dingin. Oh jadi kalau ada cewek yang nekat bunuh diri di depan kamar gue, itu bukan urusan gue ya? Udah gue bilang gue bukan mau bunuh diri. Terus ngapain? Nyoba ilmu? Gue tertawa mengejek. Sengaja membuat dia emosi. Siapa tahu dengan begitu dia mau ngomong sama gue. Ada sebuah ide yang sedikit gila mendadak melintas di kepala gue. Gue keluar kamar, duduk di bawah jendela, dan mulai menyanyi. Bukan lagu romantis kayak di drama-drama. Gue justru nyanyi nggak jelas. Kunci ngasal, suara pun sumbang. Menderitalah mereka yang dengar nyanyian gue ini. Dan hasilnya, nggak butuh semenit buat sendal jepit melayang beberapa milimeter dari kepala gue. Berisik? Teriak Indra dari pintu kamarnya. Gue ketawa lebar. Dengan kesal Indra menutup pintu. Gue pun melanjutkan nyanyian gue. Suara gue sudah hampir habis ketika di atas kepala gue dari jendela yang terbuka, muncullah Mevali. Heh, dia juga kesal. Lagi ngapain sih lo? Omelnya. Yes, ide gue kayaknya berhasil. Lagi nyanyi. Jawab gue datar. Tapi lo itu berisik. Mau sampai kapan nyanyi nggak jelas kayak gitu? Bukan urusan lo. Lo udah ganggu ketenangan orang lain dan lo bilang itu bukan urusan gue? Dia melotot. Bekas lipatan matanya yang sembab gara-gara menangis terlihat jelas. Gue berdiri. Gue lagi apa ya namanya, sebut aja mencurahkan perasaan gue. Apa yang lagi gue rasain, ya gue curahkan lewat nyanyian. Itu lebih baik kan ya daripada diem, nangis di pojokan kamar. Kedengeran banget nyindirnya, jawabnya. Sinis. Sorry kalau ada yang ngerasa kesindir. Lo bikin orang kesel aja. Soalnya cuma itu cara biar lo mau ngomong sama gue. Gue nyengir bodoh. Mevali menatap gue heran. Udah ayo sini keluar. Kita ngobrol-ngobrol. Gue menarik tangannya. Gue masih di dalam juga. Mevali menepis tangan gue. Hehehe. Sorry. Ya udah ayo keluar. Gue sempat berpikir dia akan menolak dan mengurung diri lagi di dalam kamar. Tapi ternyata dia mengikuti gue dari belakang. Kami duduk di beranda, saling berjauhan. Saat melihat wajah sembab itu seperti ada yang menggelitik dalam hati. Gue. Sebuah perasaan yang mendadak muncul lagi setelah beberapa bulan gue nggak merasakannya. Ari, gue menyodorkan tangan. Lo udah tahu nama gue? Jawabnya tetap dingin tanpa menghiraukan gue. Oh, gue malu plus kesal. Udah berapa lama? Apanya yang berapa lama? Nama lo, udah berapa lama nama lo Mevali? Kata gue garing. Pertanyaan yang gak perlu dijawab, komentarnya. Lo mau minum?
Nanti gue ambilin, kata gue. Makasih. Gak usah basa-basi. Jadi apa yang bikin lo sedih, murung, dan nangis kayak gitu? Harus ya, nanya langsung ke intinya. Gak ada basa-basinya banget. Asli gue gedek banget sama ini cewek. Jarang-jarang ada cewek yang ngeselin kayak gini. Gue cuma bisa istighfar dalam hati. Lo mau tahu nggak gue punya julukan buat Elo? Gue memutuskan mencari hal lain yang lebih menarik untuk dibicarakan. Ya selama ini kan gue nggak pernah tahu nama lo, jadi gue punya julukan sendiri buat Elo. Oh ya? Iya. Lo satu-satunya cewek yang gue temui, yang selalu pakai kaos kaki hitam. Jadi gue panggil Elo wanita berkaos kaki hitam. Gue senyum lebar. Gak ada reaksi yang mencolok darinya. Gue sekarang pakai perban putih, dia menatap kedua kakinya. Kalau gitu julukannya ganti jadi wanita berperban putih. Lanjut gue dengan bodohnya. Mevali tersenyum geli. Gue cuma pengen tahu, kata gue. Lo ngerasain sakit gak sih pas ngelakuin itu? Maksudnya, kaki lo sakit gak? Banyak luka gitu. Coba aja sendiri, nyayat kaki lo pakai katar. Ngebayanginnya aja udah ngeri. Lo nggak akan pernah tahu gimana sakitnya sampai lo ngerasain sendiri. Tapi nggak akan begitu sakit kan seandainya kita mau berbagi sama orang di dekat kita. Kayaknya kalimat gue ini sedikit mengganggunya. Dia mengayunkan kakinya selama beberapa detik, dan kemudian beranjak kembali ke kamarnya tanpa bicara ke gue. Setelah tidur lagi selama beberapa jam gue bangun sore harinya menjelang maghrib. Indra lagi asyik ngudut di beranda. Dia senyum-senyum sendiri begitu lihat gue. Kenapa lo? Tanya gue. Gak apa-apa, jawabnya sok diplomatis. Tadi surat sakitnya udah gue bikinin. Dan lo taruh di muka gue berdiri sambil ngumpulin nyawa. Pas bangun tadi gue sempat kaget karena ada amplop putih di wajah gue. Kirain apaan taunya surat sakit dari dokter sebagai alibi gue nggak masuk kerja hari ini. Lapar, kata gue usapi perut. Lo udah makan dul? Udah. Ya, tadinya gue mau nitip ke Elo. Sekali-kali beli sendiri napa? Nyusahin orang lain mulu. Iya ini juga gue mau beli. Bentar kumpulin nyawa dulu. Masih belum pada balik semua nih. Gue nongkrong di depan pintu. Ternyata bosen juga seharian di kamar terus. Dan setelah dirasa cukup kumpul nyawa gue turun buat beli makan. Ya begini inilah nasib anak kos. Punya ketergantungan tingkat tinggi sama yang namanya warung nasi. Maklumlah baik gue ataupun Indra sama-sama males masak sendiri. Jadinya tiap mau makan kudu keluar duit. Gue beli mie ayam favorit gue di ujung gang. Terus beli sop buah titipan si Gundul. Sebelum balik gue sempatkan ke warteg buat beli nasi bungkus. Kalau yang ini sengaja gue beliin buat Mevali. Bukan apa-apa, gue sih yakin kalau ini cewek belum makan dari pagi. Mana ada sih orang yang mau keluar dengan kaki diperban gitu? Bisa jadi bahan pertanyaan banyak orang. Makanya gue putuskan beli makanan buat dia. Cie, perhatian amat. Indra menepuk kepala gue begitu lihat nasi bungkus buat Mevali. Lo beliin buat dia juga. Berisik lu ah. Gue kasihan aja sama itu cewek. Bohong banget lo. Berisik. Gue doain deh. Gue nggak ladenin Indra. Gue masuk ke kamar Mevali dan mendapati dia lagi tiduran di lantai dengan lengannya sebagai bantal. Hei bangun, gue goyang bahunya beberapa kali. Dia langsung terbangun dan gelagapan menatap gue penuh curiga. Ngapain lo? Tanyanya menyelidik. Wah gue belum sempat ngapa-ngapain Elo. Tuh, gue sambil bercanda. Tidur lagi deh ya biar gue bisa ngapa-ngapain Elo. Dan plak. Pipi gue digampar tanpa ampun. Ini pertama kalinya gue dapet tamparan dari cewek. Sakit lagi. Tadi gue bercanda doan ya. Gue protes. Main gampar orang aja. Abisnya bercanda lo jelek. Balasnya. Nih, gue cuma bawain obat sama nasi buat Elo. Gue taruh bungkusan yang gue bawa ke lantai. Sedetik kemudian gue langsung berdiri dan keluar. Mau kemana lo? Tanya Mevali sebelum gue keluar.
Ke kamar gue lah. Daripada terus di sini dan kena gamparan lagi. Maaf. Gue mendadak terdiam. Kayaknya salah denger deh gue. Barusan si Mevali kayak yang ngucapin maaf gitu ke gue. Kalau butuh apa-apa ke kamar gue aja, gue sok dingin dan menutup pintu kamarnya. Baru selangkah pintu di belakang gue terbuka, dan dia manggil gue. Kenapa lagi? Tanya gue masih kesel gara-gara tamparan tadi. Makasih buat nasinya. Gue cuma ngangguk pelan. Gue ke tempat Indra yang lagi cengar-cengir gak jelas liatin gue. Kenapa lo cengar-cengir gitu? Kayaknya berjalan sukses nih pendekatannya. Sialan lo. Gue dapet gamparan di pipi dan lo bilang itu sukses. Lalu gue ceritakan kronologisnya. Cewek sarap. Gue mengomel sendiri. Panasnya tamparan tadi masih terasa di pipi. Itu artinya tanda sayang, ejek Indra lagi. Tunggu bentar. Perasaan baru tadi siang lo bilang kita nggak usah terlibat jauh sama dia, kok sekarang lo udah kayak yang ngarep banget gue jadian sama tuh cewek. Kan Elo sendiri yang dulu sering cerita ke gue tentang cewek yang pakai kaos kaki item? Lo juga bilang lo suka sama senyumannya waktu dia nyapa lo. Iya tapi itu kan sebelum gue tahu dia punya kelainan dul. Tahu dia sarap gini mah mending. Gak usah kenal aja. Indra malah ketawa lagi. Dia cakep juga kok, asal bisa dandannya, lanjut Indra. Berisik ah. Mending gue tidur lagi deh. Gue tinggalin si gundul yang kelihatannya seneng banget cengin gue. Bodoh ah. Pokoknya gue kudu lebih hati-hati sama Mevali, kata gue dalam hati. Malamnya hujan turun deras. Indra udah sembunyi di balik selimutnya sementara karena gue belum ngantuk gue nonton TV di kamar Indra. Gue belum punya TV, jadi kalau pengen nonton ya gue numpang di kamarnya si gundul. Setelah setengah tahun di sini gue cuma baru beli handphone. Gue pikir lebih baik duit yang gue punya ditabungkan, siapa tahu kedepannya gue ada perlu mendadak yang butuh biaya nggak sedikit. Dan karena memang di sini gue sama sekali nggak punya saudara, gue harus lebih pintar menggunakan duit yang gue punya. Tapi kalau udah mentok-mentok banget sih Indra bisa jadi ATM berjalan kok. Hehehe. Gue merasa bersyukur punya teman yang sangat bersahabat kayak si gundul. Dia paham banget gue di sini seorang single fighter. Jadi dia nggak segan-segan bantu gue dalam hal apapun. Gue dan dia sekarang udah kayak saudara. Sendiri. Lagi asyiknya nonton, pintu kamar terbuka. Meva, kata gue spontan lihat siapa yang muncul. Ada apa? Oh, gak apa-apa kok. Kirain gue kamarnya kosong, dia dengan malunya. Nada bicaranya malam ini sangat berbeda dengan sore tadi. Lo mau tidur? Gue langsung ingat di kamar cewek ini gak ada apa-apa selain buku-buku dan selembar tikar. Di kamar gue aja. Biar gue tidur di sini sama Indra. Nggak usah lah. Nggak enak. Ngerepotin. Biar gue tidur di kamar sendiri. Dan gue seperti nggak lagi bicara sama seorang cewek pesakitan yang punya kelainan jiwa. Malam ini dia beda banget sama yang gue temui sebelumnya. Dia seperti orang normal pada umumnya. Apa memang aslinya dia kayak gini? Hujan gini lo mau tidur di lantai tanpa kasur dan tanpa bantal? Gue memastikan. Udah biasa. Jangan dibiasain. Mau gimana lagi? Duh, jawabannya bikin gue kasihan banget sama nih cewek. Sejenak gue lupa kalau tadi sore dia baru nampar gue. Gue berjalan keluar dan membuka pintu kamar gue. Lo tidur di sini aja, kata gue. Nanti gue ganti spraynya dulu. Gak usah lah. Ngerepotin? Gue ikhlas kok. No problem. Gue tidur di kamar sendiri, kedengarannya. Sedikit memaksa. Oke, gue melangkah masuk dan melipat kasur gue. Ngapain? Karena lo nggak mau tidur di sini, jadi kasurnya gue bawa ke kamar lo. Ya udah iya gue tidur di sini, dia juga masuk dan menurunkan kasur dari tangan gue. Tenang aja gue nggak akan masuk-masuk ke sini kok. Ini dia yang aneh. Kok bisa ya gue sebaik itu sama dia? Ngasih tumpangan kamar buat orang lain. Tapi memang gue tulus kok, bukan karena gue punya maksud apa-apa.
Toh kamar si Gundul masih cukup luas buat gue tidur di sana. Ngenes aja kalau ngebayangin malam-malam hujan gini tidur cuma pakai tikar. Oke. Selamat tidur, gue berjalan keluar. Lo mau kemana? Kamar sebelah Don. Masa mau tidur bareng di sini? Enggak. Maksud gue, ini baru jam 7. Lo mau langsung tidur? Gue sih belum ngantuk. Mau minum teh? Boleh. Kalau mau bikin teh, itu ada tuh di samping dispenser. Gue bikin sendiri gitu? Dengan nada sedikit memprotes. Yaelah bikin teh doan bisa kan? Lo kan cewek. Apa hubungannya cewek sama bikin teh? Gak ada sih. Lo yang bikinin tehnya deh. Kok gue? Elo JG yang mau minumnya. Ya udah gak jadi kalau gitu. Udah gak tertarik. Mulai ngeselin lagi nih orang, kata gue dalam hati. Akhirnya karena gue merasa satu-satunya yang waras gue pun bikinin dia teh. Dia cuma duduk di pinggir kasur menunggu sampai gue sodorkan secangkir teh yang masih mengepulkan asap tipis. Kok bikin satu doan? Tanyanya heran. Lo nggak bikin? Nggak ah. Lagi nggak pengen. Terus, lo mau langsung tidur? Gue menggeleng. Kayaknya malam ini dia nanya hal yang sama berkali-kali deh. Ngobrol dulu di luar, mau? Ajaknya. Hei, nggak salah nih? Dia ngajakin gue ngobrol. Belum sempat gue jawab dia udah mendahului gue keluar kamar. Duduk di tembok beranda dan meletakkan cangkir teh di sampingnya. Gue duduk di kursi favorit gue. Makasih tehnya. Gue ngangguk pelan. Jujur aja gue masih bingung sama sikap dia yang kelihatannya berubah-ubah. Moodnya nggak jelas. Ini yang bikin gue jaga jarak. Salah-salah bisa kena tampar lagi gue. Tapi, malam ini dia kelihatan cukup cerah, meskipun gue masih bisa lihat raut sedih di wajahnya. Makasih juga kemarin udah nolongin gue, lanjut Mevali. Gue senyum dan ngangguk. Jangan keseringan aja. Repot tahu, canda. Gue. Pipi lo masih sakit? Itu yang tadi sore gue tampar. Gimana ya, gue usapi pipi gue. Gue minta maaf ya. Gue emang kagetan dan suka bereaksi spontan. Tapi gue nggak ada maksud sengaja nampar lo kok. Serius. It's okay. Anggap aja udah lewat. Lo baik juga, katanya lalu meminum tehnya. Makasih, jawab gue pelan. Hampir nggak terdengar bahkan oleh gue sendiri. Selama beberapa detik kami terdiam. Masih kaku. Bingung cari bahan obrolan. Gue sendiri nggak berani tanya yang aneh-aneh. Kalau moodnya berubah lagi kan gawat. Dia masih cukup berbahaya menurut gue. Jadi, lo kerja atau kuliah di sini? Lo kayaknya bukan asli sini deh ya, gue dapat pertanyaan juga setelah hampir 2 menit cuma mandangin langit yang hitam dan berpura-pura ngelap tembok yang terkena percikan hujan. Kikuk banget suasananya. Gue kuliah. Iya, gue orang Padang. Tapi logat bicara lo nggak kayak orang Padang yang pernah gue kenal ya. Orang sana kan kalau ngomong cepat, terus disingkat-singkat gitu. Kebetulan ada tetangga gue di rumah yang pindahan dari Padang. Gue udah lama nggak tinggal di Minang. Rumah gue di Jakarta soalnya. Lebih sering pakai bahasa Indonesia. Logat Padang gue bahkan nyaris nggak ada. Oh, lo sendiri pasti bukan orang Jawa kan? Ketahuan logat lo agak aneh kalau ngomong. Gue asli Kalimantan. Jauh banget. Kok bisa nyampe sini? Kebawa takdir kali ya, gue ketawa pelan. Dan kami pun lanjut ngobrol-ngobrol. Kali ini suasananya sudah lebih cair. Banyak yang kami obrolkan. Ternyata cewek ini asyik juga. Bisa bawa suasana menyenangkan saat ngobrol. Hampir nggak inget kalau kemarin gue temuin dia berdarah-darah di kamarnya. Gue yang lupa waktu saking asyiknya ngobrol, baru bisa tidur saat malam hampir berganti pagi. Bagian 5. Beberapa hari setelah obrolan pertama kami di malam itu, beberapa malam selanjutnya kami rutin ngobrol.
Disinilah baru mulai kebaca sifat aslinya seperti apa. Biarpun mungkin masih terlalu dini buat menyimpulkan, gue tahu sebenarnya Mevali orang yang ceria dan menyenangkan. Tapi karena ada satu hal yang membuatnya depresi, yang gue belum tahu dan belum berani menanyakan itu, ditambah lagi nggak ada teman yang bisa dia ajak curhat, jadilah dia melampiaskan beban depresinya dengan cara melukai diri sendiri. Mungkin dia pikir itu cara terbaik buat lepas dari depresinya, seperti yang pernah dibilang dokter waktu itu. Kalau buat gue sendiri, gue nggak terlalu mempermasalahkan ada apa dan kenapa. Mungkin benar ada sesuatu di masa lalunya yang menyebabkan dia begitu, tapi kalau menurutnya gue nggak layak tahu, ya mau gimana lagi. Gue nggak mempermasalahkan latar belakangnya. Yang penting sih sekarang gue punya teman ngobrol baru di kosan. Jadi nggak bosen tiap hari sama si Gundul mulu. Jadi udah sejauh apa hubungan kalian? Tanya si Gundul malam itu waktu kami nongkrong di beranda. Hubungan apa? Gue yang nggak paham sama pertanyaannya balik tanya. Yaitu, hubungan lo sama si cewek. Berkaos kaki hitam. Kelihatannya kalian mulai deket beberapa hari belakangan. Ah, Elo seneng banget kalau udah ngebahas ini. Gue sama dia nggak ada apa-apa. Masih sebatas dua orang yang baru kenal. Oke. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan Anda. Indra senyum-senyum aneh sendiri. Gue mau bilang jujur nih, lanjutnya. Kalau dilihat lagi dia beneran cakep kok. Iya kan? Iya gue tahu. Gue juga masih normal kali. Syukurlah gue kira lo udah kehilangan selera sama cewek. Soalnya kadang gue takut. Aja RI, suatu hari nanti lo nembak gue. Gue ikut ketawa denger ocehan si Gundul. Kalaupun G juga gue masih milih-milih. Kali. Bukan tipe gue lo MAH. Wah parah don gue, sampai cowok pun gak mau sama gue. Kami berdua ngakak lagi. Beberapa menit lamanya kami ngobrol, sampai jam 8 si Gundul akhirnya berangkat gawe. Dia lagi shift malam. Jadilah gue sendirian di beranda. Kosan sepi banget di atas sini. Yang rame emang di lantai 1 dan 2 karena di sana lebih banyak penghuninya. Kalau si Gundul shift malam emang kayak gini, ketemu cuma dari jam gue balik gawe sampai dia berangkat. Abis itu gue sendirian lagi. Kalau udah kayak gini gue habiskan waktu di kamar dengerin radio atau baca novel sampai tidur. Sementara Mevali, kayaknya dia udah balik lagi sama kebiasaannya yang suka menghilang. Hampir seminggu ini gue nggak ketemu dia. Pintu kamarnya tertutup rapat dan nggak pernah terbuka. Gue nggak tahu kemana sebenarnya dia kalau lagi menghilang kayak gini. Mendadak kangen kampung halaman. Gue lagi membayangkan suasana menyenangkan di rumah bareng teman dan keluarga, ketika terdengar langkah kaki menaiki tangga. Hei, Mevali menyapa gue ramah. Dia bawa beberapa kantong plastik yang menurut gue adalah belanjaan. Lagi ngapain? Dia melempar senyum ke gue. Duduk, jawab gue datar dan berusaha menyembunyikan rasa senang gue melihatnya. Dia berjalan sedikit terhuyung karena bawaannya. Menaruhnya di lantai lalu berdiri melipat tangan di hadapan gue. Ngapain? Tanya gue heran. Berdiri. Gue geleng kepala sendiri lihat tingkah. Anehnya. Gak enakan dapat jawaban pendek kayak gitu? Cibirnya. Iya sorry, gue lihat bawaannya. Apaan? Tuh. Tadi abis belanja makanan gitu. Lo udah makan belum? Gue juga beli mie ayam tuh. Wah sayangnya gue udah makan. Padahal gue sengaja beliin buat Elo. Elo si sok baik pakai beliin mie ayam buat gue segala. Dalam hati gue heran ini cewek tumben amat baik sama gue beliin mie ayam segala. Orang kalau mau dapat pahala apa salahnya sih? Emang dari mana aja lo? Malam gini baru balik. Kemarin-kemarin juga pergi nggak bilang-bilang. Kenapa gue mesti bilang sama Elo? Entahlah. Lupain aja deh. Lo kangen ya sama gue? Godanya. Baru berapa hari ditinggal aja udah kangen. Iya kangen banget, jawab gue. Pengen nimpuk Elo pakai sendal. Wajahnya langsung berubah cemberut. Gue mau minta tolonglah sama lo RI. Tuh kan udah gue tebak. Pantesan lo tumben beliin gue makanan.
Pasti ada maunya. Hehehe. Iya sih. Tapi gue beneran butuh bantuan Elo. Bantuan apa? Gue setengah malas. Gue baru pindahan dari kosan yang lama ke sini. Oh, jadi lo sering gak nongol di sini karena lo punya 2 tempat kos yang lo tinggali? Ya gitulah. Karena repot, sekarang gue pilih salah satu aja deh. Kenapa lo pilih di sini? Belum tentu gue nyaman tetanggaan sama Elo kan? Mending lo pindah ke kosan yang dulu aja. Serius lo jahat banget ternyata. Gue kan di sana nggak punya teman. Oh jadi sekarang lo udah nganggep gue teman? Yah itu kalau lo mau. Kalau nggak ya udah. Gue balik lagi deh. Gue udah biasa kok dijauhin. Gue ketawa sendiri. Entah kenapa menurut gue yang barusan dibilangnya lucu. Emang mau kapan pindahannya? Sekarang Don. Gue udah pindahin beberapa perabot ke kamar gue. Kok gue nggak tahu ya pas lo pindahin barang ke sini? Iyalah. Kan gue pindahinnya pas lo lagi kerja. Oh. Burulah kalau emang niat bantuin Hayu, dia menarik tangan gue tanpa sempat berkomentar. Datang di kamarnya memang ada beberapa perabot tambahan yang nggak gue lihat sebelumnya. Semacam bantal, tikar, dan beberapa lainnya. Tapi tetap aja ini kamar berasa angker buat gue. Gue masih belum bisa lupain keadaan waktu pertama gue masuk ruangan ini. Oke kalau gitu, kata gue. Kita akan bersihin ini pas hari libur. Butuh waktu lumayan lama deh kayaknya. Libur? Kelamaan. Udah untung gue mau bantuin. Besok kan gue kerja, Mevali. Meva. Cukup panggilnya itu aja nggak usah panjang-panjang. Iya. Serah deh mau dipanggil apa. Besok lagi deh ya. Gue keep kalau sekarang. Ya terus gue gimana tidurnya Don kalau berantakan gini? Merem. Meva nampak nggak suka dengan jawaban gue. Setelah beberapa menit berdebat antara besok dan sekarang akhirnya gue ngalah. Ngeri juga lihat dia melototin gue. Setengah terpaksa gue bantu menata perabot dan sempat nyapu juga. Masih agak canggung sebenarnya, tapi gue sok. Asik aja lah. Setelah setengah jam beres-beres akhirnya malam itu ditutup dengan makan mie ayam yang terlanjur dingin. Ari, bangun Ri, seseorang mengguncang bahu gue. Woi bangun, guncangannya makin keras. Apaan sih? Ngantuk, kata gue tanpa membuka mata. Bangun Ri. Udah siang nih, setengah sadar gue tahu ini suara cewek. Lo kan janji mau bantuin gue berbenah kamar. Duh, apa-apaan coba orang lagi enaknya tidur disuruh bersihin kamar? Bener-bener deh lo kayak kebo tidurnya. Ri bangunlah Ri, lama-lama berisik banget ini cewek. Tanpa buka mata pun gue udah tahu pasti Meva. Ari, ada apa sih? Jawab gue kesal tanpa beranjak sedikit pun dari posisi tidur gue. Bangunlah. Lo udah janji hari ini mau bantuin bersihin kamar. Siang aja bersihin kamarnya, bahkan gue lupa ada janji sama dia. Bodoh ah, gue nggak peduli. Sekarang aja. Nanti siang gue ada kuliah. Ya udah kuliahnya sekarang aja, biar beres-beresnya nanti siang. Gue masih bertahan di dalam selimut. Enak aja. Gue punya pangkat apa ngatur. Jadwal kuliah. Cuti aja kalau gitu. Ih, lama-lama lo ngeselin. Gue bakar juga ini kamar. Bakar aja. Ari. Bangun. Iya ini gue bangun. Dan akhirnya gue keluar dari persembunyian gue. Bangun apanya? Itu tidur lagi. Dengan sangat terpaksa gue pun bangun. Duduk dengan mata setengah terpejam. Sumpah lo berisik banget Vea, kata gue. Masih ngantuk nih. 2 jam lagi gue udah harus ada di kampus. Setengah jam lagi ya abis itu gue beneran bangun deh. Gue ambruk lagi. Yah molor lagi. Bangun hei, dia menepuk pipi gue. Gue diamkan. Makin lama malah makin keras tepukannya. Ri bangunlah Ri. Iya gue bangun. Sakit Meva. Sekarang. Gue benar-benar terjaga. Pipi gue terasa panas.
Lain kali nggak pakai nampar ah. Hehe. Sorry. Abis dari tadi lo nya susah banget dibangunin. Dia bilang ini dengan tampang inocennya. Cuci muka sana biar nggak ngantuk lagi. Gue nggak biasa bangun sepagi ini kalau hari libur. Apalagi semalam gue begadang sama si Gundul. Gue baru tidur sekitar jam 3 pagi dan 5 jam setelahnya gue harus bangun gara-gara cewek aneh ini merongrong minta dibantu beresin kamar. Oh God, kayaknya lebih baik kalau waktu itu dia gue biarin mati konyol di kamar mandinya deh. Kenapa juga ya dulu gue sempet ngebet banget pengen kenal sama dia. Kasur ini enaknya ditempatin di mana ya? Ujarnya sambil menatap kasur yang terlipat di lantai. Waktu itu gue dan dia baru mau mulai beres-beres di kamarnya. Terserah lo. Asal jangan di kamar mandi aja. Jawab gue masih malas. Meva melotot ke gue dengan tatapan yang mengatakan gue kan tanya serius. Di situ cocok deh, gue nunjuk ke sudut kamar, setengah meter dari tempatnya berdiri. Ya udah pindahin giah kasurnya. Kenapa gue? Kan lo juga bisa. Segitu. Deketnya juga. Lo, kenapa harus gue? Kan Elo di sini buat bantuin gue? Termasuk pindahin kasur ini. Beneran ya? Kalau setelah ini gue temuin dia nyayat-nyayat tangannya lagi, gue nggak akan nolongin. Acara pagi itu nyapu, ngepel, dan menata perabot-perabot kamar. Gak butuh waktu lama memang, cuma yang bikin kesal tuh itu semua gue yang ngerjain. Meva cuma duduk sambil baca bukunya dan sesekali senyum ke gue tanpa berkomentar. Hebat banget. Beres, kata gue setelah semua selesai. Oke, Meva memasukkan buku-bukunya ke dalam tas. Kalau gitu gue berangkat kuliah dulu. Hei. Apa? Udah gitu doan? Gitu doan gimana? Gue capek beresin kamar lo sendirian, sementara lo duduk sambil baca novel terus. Berangkat kuliah. Udah segitu doan? Kan agendanya emang gitu? Lagian tadi itu bukan novel, itu bahan kuliah gue. Yang kerja bakti di rumah Pak RT aja dikasih gorengan sama minuman. Ini nggak ada sama sekali buat gue apa atau apa gitu? Kan lo janjinya bantuin gue. Masa ngarepin pamrih gitu sih? Lo yang janji jadi lo yang punya hutang ke gue. Nah sekarang udah lunas. Ya udah. Ada lagi yang mau diomongin? Kalau nggak gue mau berangkat nih. Udah telat. Berangkat sana, gue sambil menahan dongkol dalam hati. Dan dia pun ngeloyor keluar dari kamar. Baru setengah jam tidur mendadak gue kebangun karena suara berisik dari luar kamar. Si Gundul lagi gitaran dan ada yang lagi ngobrol juga. Kalau yang ini gue kenal suaranya pemilik kosan. Lagi ngebahas hal-hal yang biasa. Ditanyakan penghuni baru. Dan benar dugaan gue. Di luar ada Pak Haji dan seorang laki-laki yang baru gue lihat. Siapa tuh Dul? Tanya gue ke Indra. Anak baru, gantiin yang kemarin pindah. Gue duduk di lantai. Hari ini gue bawaannya males banget. Setelah kerja bakti di kamar Meva tadi pagi, gue bahkan belum sarapan sama sekali. Baru balik lo Dul? Iya. Tadi gue mampir ke rumah temen dulu. Ini juga ngantuk banget tapi perih gimana gitu matanya. Mau merem tapi kayak yang sakit gitu. Kelamaan melek kali ya. Ya udah tidur sana. Nyusahin diri sendiri. Aja. Bentar lagi deh. Tanggung sebatang lagi, katanya lalu menyulut sebatang rokok. Dia sempat nawarin gue tapi gue tolak karena mood gue lagi nggak sinkron. Ngomong-ngomong pacar lo orang mana sih? Tanya Indra. Pacar? Yang mana? Itu si cewek aneh. Pura-pura nggak paham nih. Astaga Dul, gue sama dia nggak ada apa-apa kali. Indra tertawa mengejek. Kalian kan udah mulai dekat. Masa nggak tahu dia anak mana? Tahu sih. Dia orang Padang. Oh. Gue penasaran apa dari lahir dia udah nyebelin ya. Gue mulai curcol. Nyebelin gimana maksud lo? Lo jarang ngobrol sih sama dia. Lo pasti tahu maksud gue kalau lo udah ngobrol langsung sama orangnya. Masa sih? Gue malah ngira dia pemalu.
Bukan pemalu, tapi nggak tahu malu. Masa tadi pas tidur gue dipaksa bangun buat beresin kamarnya? Emang sih kemarin gue bilang mau bantuin dia berbenah kamar tapi kan gue nggak bilang tepatnya kapan. Indra malah ngakak dengar cerita gue. Tuh kan elo emah gitu, ada teman susah malah ngetawain. Sorry. Abisnya lucu aja denger cerita lo, dia mencoba mengatur nafasnya. Oke, kalau menurut gue sih dia itu semacam apa ya namanya, cari perhatian gitulah. Ya mungkin bukan buat tujuan yang macam-macam sih, cuma buat mengalihkan stresnya aja. Gue mencibir. Gue masih kesal sama Meva. Hei, lo belum kenal dia secara keseluruhan kan? Itu cuma sebagian kecil dari dirinya yang lama-kelamaan juga akan lo tahu kayak apa dia sebenarnya. Proses RI, semua itu butuh proses. Kesannya kok kayak yang lo lagi beneran. Nyomblangin gue sama dia ya. Cibir gue lagi. Indra tertawa lagi. Ya udah terserah lo itu MAH. Gue tidur dulu ya. Makin sepet nih mata. Dan gue pun sendirian lagi. Makin betelah jadinya. Entah angin apa yang membawa gue melangkahkan kaki gue menuju kamar Meva. Kamarnya nggak dikunci karena tadi Meva pergi gitu aja ninggalin gue di kamarnya. Tuh anak ceroboh banget, pikir gue. Seenggaknya keadaan kamar ini sekarang lebih baik. Nggak acak-acakan dan pengap lagi. Cuma memang masih redup aja. Gue sempet ngusulin ganti pakai lampu neon tapi Meva nggak mau dan katanya dia nyaman pakai lampu yang sekarang. Bener-bener bukan pribadi yang gampang ditebak. Iseng-iseng gue jalan mengelilingi kamar dan beberapa saat kemudian perhatian gue tertuju pada tumpukan buku di salah satu sudut kamar. Paling juga buku materi kuliah, kata gue dalam hati. Gue ambil buku di tumpukan paling atas. Waktu gue buka halamannya sesuatu jatuh dari dalamnya. Kertas abu-abu yang merupakan potongan dari koran. Children of God, gue membaca pelan tajuk berita di potongan koran itu. Ada gambar pria bule berjanggut putih dan isi berita yang menggunakan bahasa Inggris. Gue ambil buku lainnya. Ternyata isinya adalah clipping dari majalah dan surat kabar yang semuanya membahas judul yang sama. Bahkan ada koran berbahasa Indonesia dengan beberapa kalimat yang dicoret-coret. Meva menambahkan beberapa catatan kaki di ujung tiap clipping yang dia tempelkan. Gue heran dan rasanya baru kali ini gue baca berita tentang yang nampaknya adalah sebuah perkumpulan keagamaan. Gue nggak ngerti apa yang diberitakan koran-koran ini, karena gue juga memang nggak begitu fasih berbahasa Inggris. Buat apa dia clipping kayak ginian? Gue sama sekali nggak ngerti isi dan maksud artikel ini. Selera baca yang aneh, sesuai banget sama orangnya. Setelah ini gue bener-bener yakin kalau Meva adalah cewek yang sangat berbeda dari kebanyakan cewek yang gue kenal. So, apakah ini pertanda baik? Entahlah, gue nggak mau terlalu dini memvonisnya. Bagian 6. Seperti malam-malam minggu sebelumnya, malam ini pun gue cuma duduk di beranda sambil menghibur diri dengan bermain gitar. Indra sudah sejak maghrib tadi tenggelam di depan layar TV-nya bermain game jadi gue sendirian. Dari bawah terdengar suara orang-orang bercengkerama diiringi alunan musik. Dan ditemani semilir angin yang meniup halus wajah gue, inilah suasana khas malam minggu yang gue sukai. Kok nggak ngapel RI? Lagi asyiknya genjang-genjreng Meva muncul dari tangga. Masih sama dengan dandanannya waktu pergi pagi tadi. Gue yang masih sedikit kesal pura-pura acuh. Hei, dia mendekat dan menodongkan wajahnya di depan gue. Ada orangnya nggak nih? Ini pertama kali dia bicara dengan jarak sedekat itu. Gue bisa mencium aroma parfumnya yang bikin gue sedikit merinding. Lagi keluar, jawab gue pendek. Wah, sayang banget ya. Padahal saya mau ngajak makan orang yang namanya Ari. Oh, kalau gitu ada. Barusan balik lagi. Nih saya sendiri. Meva tertawa dan menepuk pipi gue. Giliran makan aja nyaut lo, cibirnya. Sambil berlalu ke kamarnya. Kemana lo? Katanya mau nraktir. Gak jadi. Kan tadi katanya lagi nggak ada. Di depan pintu dia berhenti dan balikan badan. Oh ya. Tadi pas gue keluar lo ngoprek barang di kamar gue ya? Tanyanya menyelidik.
Enggak. Gue semangat padahal bohong. Nggak ada kerjaan banget. Ngapain juga coba? Oh kali aja lo nyuri sesuatu gitu. Sembarangan. Hehe gue bercanda kali RI. Gitu aja sewot, lalu masuk ke kamarnya. Tapi nggak ada semenit kemudian dia keluar lagi menghampiri gue. Lo belum makan ya? Tanyanya. Kalau mau naktir ntar lagi deh, gue nya lagi nggak di tempat. Atur skedule dulu lah. Belagu banget sih lo, Meva memukul bahu gue. Mau makan gratis nggak? Mumpung gue lagi baik nih. Asli lo naktir gue? Bentar deh gue taruh gitar. Dulu. Gue ke kamar menaruh gitar dan kembali lagi beberapa saat kemudian dengan tampang ngarep banget gratisan. Gue dan Meva berdua turun dan berjalan keluar kosan. Udara malam ini lumayan dingin padahal siang tadi panasnya menyengat. Kosan gue ada di dalam gang dan jaraknya ke jalan utama sedikit jauh. Jadi kami cari kedai makan yang di pinggir jalan gang. Tumben banget lo naktir gue? Kata gue. Anggap aja bayaran buat tadi pagi karena udah bantu beresin kamar gue. Hehehe, dia tertawarnya. Kesannya kayak gue babu banget, celetuk. Gue. Sorry tadi gue tinggalin gitu aja. Buru-buru banget soalnya udah telat. Lo pasti kesel kan? Enggak kok. Sepele ah. Entah kenapa gue kok jadi tukang bohong gini. Syukurlah lo nggak marah, Meva tersenyum manis. Mau makan apa nih? Tanyanya begitu kami sampai di ujung gang. Deretan kedai-kedai dadakan menunggu untuk dipilih. Lo sendiri mau makan apa? Gue balik. Tanya. Pecel lele aja, lo mau? Boleh. Dan kami pun menuju kedai pecel lele di dekat kami. Duduk manis dan langsung pesan 2 porsi. Tadi ngapain aja di kampus? Baliknya malam banget, tanya gue sambil nunggu pesanan jadi. Ke rumah temen dulu. Ada tugas yang kudu dikerjain soalnya. Gue nggak punya komputer. Kenapa nggak beli sendiri aja? Biar nggak ribet tiap ada tugas. Justru kalau punya sendiri malah ribet. Males gue ngurusinnya. Gue malah kepengen banget punya komputer. Ide bagus tuh. Gue dukung banget. Buruan beli deh. Biar lo bisa nebeng gue kan. Haha tahu aja lo, dan dengan seenaknya ngegeplak kepala gue. Dasar nggak modal. Nggak modal gimana? Ini gue naktir lo. Iya deh. Lo pinter bahasa Inggris. Ya Vea. Tahu dari mana? Tadi gue nemu artikel-artikel hasil clipping lo dari koran berbahasa Inggris. Gak mungkin kan lo bikin clipping tanpa tahu artinya. Wah bener kan dugaan gue, lo ngoprek barang gue di kamar. Bukan ngoprek, cuma lihat-lihat dikit. Lihat tapi tanpa izin sama aja ngoprek, dodol. Beda ah. Sama. Oke. Udah deh nggak usah dibahas. Males debat gue. Kan lo duluan yang ngebahas. Emang apaan sih itu yang namanya Children of God? Baru denger gue. Ada perubahan ekspresi di wajahnya. Kelihatan banget dia nggak suka ditanya soal ini. Tugas kuliah. Gue juga nggak gitu ngerti. Dasar aneh, ngapain juga bikin kalau nggak ngerti. Hehehe. Oh ya besok lo masuk kerja nggak? Meva mencari topik lain. Enggak. Emang kenapa? Temenin gue ya. Kemana? Jalan-jalan. Ke tempat favorit gue. Alun-alun Karangpawitan tahu kan lo? Tahu doan sih tapi belum pernah nongkrong ke sana. Oke kalau gitu deal. Deal apanya ini? Gue protes. Dalam benak gue langsung kebayang reka ulang kejadian pagi tadi. Udah pokoknya deal lo temenin gue ke alun-alun. Wah sembarangan aja nih bikin deal. Gak pakai protes. Tuh pecelnya udah jadi. Kata nyokap gue kalau lagi makan gak boleh ngomong. Oke. Kami benar-benar gak bicara selama makan dan sampai pulang kebisuan itu tetap berlangsung. Karena gue pikir si Meva juga lagi ada yang dipikirin jadi gue gak ajak ngobrol. Begitu sampai di kosan gue ke kamarnya Indra dan Meva langsung ke kamarnya.
Ini dia RI, tempat gue ngabisin waktu kalau lagi bete. Meva beri diri di hadapan gue sambil menunjuk background di belakangnya. Sebuah taman besar, alun-alun tepatnya. Berbentuk lingkaran dengan pepohonan besar dan rindang mengelilingi sisinya. Di tengah taman ini ada tiang bendera. Di sisi depan yang berbatasan langsung dengan jalan raya, ada semacam tribun. Disinilah banyak nongkrong orang dan pedagang-pedagang makanan. Rata-rata yang datang ke sini adalah yang sengaja mau sekedar duduk-duduk di sisi taman ataupun cuma singgah sebelum melanjutkan perjalanannya. Gue dan Meva memilih duduk di salah satu bangku di sisi yang jauh dari tribun. Kecuali di bagian tengahnya, sepanjang sisi taman ini sangat rindang. Teduh dan nyaman. Wajar kalau gue lihat ada yang sampai tertidur sambil sandaran di pohon. Tapi entah karena dandanannya yang mencolok, pakai stoking hitam, atau emang dasarnya dia cantik, gue lihat hampir semua pengunjung taman ini memperhatikan Meva. Gue jadi minder sendiri ngebayangin apa yang orang pikirin begitu lihat Meva jalan bareng cowok kayak gue. Hahaha, gue tertawa merendahkan diri sendiri. Lo sering kesini, Vea? Tanya gue. Meva ngangguk semangat. Iya. Kadang sama teman, tapi lebih seringnya sih sendiri. Ya pokoknya kalau lagi bete gue kesini. Jawabnya polos sambil tersenyum manis. Berarti sekarang juga lo lagi bete dong? Enggak juga sih. Gue lagi pengen aja. Gue dan Meva pun ngobrol-ngobrol selama beberapa menit sambil nikmatin teh botol. Asli adem banget di sini. Gue mulai suka tempat ini. Kalau Meva bilang ini tempat ngabisin waktu pas lagi bete, kayaknya gue kesini kalau lagi ngantuk. Kesana yuk, Meva menunjuk deretan kecil kandang hewan yang ada di sisi timur taman. Lihat binatangnya lucu-lucu deh. Duh gue udah PW di sini. Males jalannya. Lo sendirian aja lah. Gue sambil sandaran di pohon. Ya udah lo tunggu di sini deh, sedikit manyun karena gue menolak ajakannya. Main yang jauh gie. Puas-puasin deh. Baliknya sebelum maghrib ya. Dijawab dengan dengusan kasar Meva. Cuaca siang ini memang bersahabat banget. Mendung lumayan tebal makin menambah sejuknya tempat ini. Ternyata Karawang juga punya tempat yang kayak gini, kata gue dalam hati senang. Dan saking nyamannya gue sempat tertidur entah berapa lama. Gue bangun begitu Meva nepuk pipi gue. Lo itu ya RI, nggak di kosan nggak di mana aja, pasti tidur. Dasar kebo, omelnya liat. Gue menggeliatkan badan. Sial, omel gue dalam hati. Baru juga nikmatin suasana udah dibangunin aja. Kalau orang ngantuk emah enggak di kasur enggak di tengah jalan sekalipun, mau tidur ya tidur aja. Bales gue kesal. Nih kita main ini aja biar nggak ngantuk, Meva menyodorkan papan kecil bermotif kotak-kotak warna hitam putih. Dapat catur dari mana? Tanya gue heran lihat dia bawa catur magnet. Tuh gue beli di orang jualan sebelah sana, Meva nunjuk ngasal. Dia mulai nyusun pion. Pionnya. Gue pun ikut menyusun pion gue. Dalam hati gue ragu ini cewek paling juga cuma bisa ngelangkahin bidak. Jangan-jangan dia jalanin kudanya lurus? Hehehe. Kenapa senyum-senyum sendiri gitu? Rupanya dia menyadari yang barusan gue pikirkan. Enggak apa-apa. Gue cuma penasaran aja. Emang lo bisa main catur? Ejek gue. Jangan sembarangan ya. Gini deh, yang kalah bayarin makan malam ini. Berani? Dia nantangin gue. Oke. Siapa takut? Secara alamiah gue terima tantangannya. Gue sering main catur sama teman-teman rumah dulu dan hampir selalu menang. Jadi gue pikir lawan cewek doang gak bakalan sulit. Tapi ternyata dugaan gue salah. Meva jago banget. Beberapa langkah awal emang kayak yang ketebak, tapi selanjutnya gue keteteran. Alhasil gue yang cuma level kelas 17-an di RT, keok. Abis deh gue dicengin Meva sampai kuping kerasa panas. Tapi gue akui dia memang jago banget main caturnya. Apa guenya aja yang ternyata bodoh ya? Lagi asyik-asyiknya main, mendadak turun hujan. Meva buru-buru bersin caturnya dan kami lari berteduh ke masjid yang ada di seberang alun-alun.
Banyak juga yang berteduh di sini. Karena gue lihat udah hampir jam 2 siang dan waktu zuhur hampir habis, gue ajakin Meva sholat. Sambil nunggu kita sholat yuk Vea, kata gue. Sorry RI. Meva jawab ajakan gue dengan menunjukkan kalung salib di lehernya. Duh gue jadi nggak enak sendiri. Lagian gue juga nggak sadar sih dia pakai kalung itu. Gue yang sorry Vea. Nggak tahu gue minta maaf. Nggak apa-apa kok. Ya udah sholat Gia. Biar. Gue tunggu di sini aja. Oke. Bentar doang kok. Kata gue sambil berlalu masuk ke masjid. Sekitar 15 menitan gue baru balik lagi ke tempat Meva. Hujannya cukup lama. Kami baru balik menjelang asyar. Bersambung.